Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lambang Purnanisi dengan NPM 22130536054, kelas 2B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjabarkan beberapa strategi untuk mengatasi rendahnya hasil belajar peserta didik kita, khususnya di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, pastinya kita harus mengkondisikan lingkungan. Bagaimana lingkungan pembelajaran yang ada di kelas kita itu harus mendukung. Pastinya kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang aman, tentram, dan membebaskan peserta didik kita untuk berinteraksi atau interaktif. Yang pastinya dalam kita mengkondisikan suatu lingkungan, intinya itu jauh dari suatu kebisingan, di mana pembelajaran itu bisa berjalan secara fokus. Kita sebagai pendidik bisa menyampaikan suatu pembelajaran yang maksimal dan peserta didik bisa menangkap suatu materi itu juga dengan maksimal. Jadi dalam suatu lingkungan itu sangat mempengaruhi hasil pembelajaran yang sudah kita lewati. Yang kedua, yaitu kita bisa menciptakan pembelajaran aktif, di mana suatu pembelajaran itu tidak terfokus pada guru saja, melainkan kita memberikan suatu kesempatan kepada peserta didik untuk peserta bisa berinteraksi, bisa mengungkapkan suatu pendapatnya agar pembelajaran itu tidak monoton. Maka dari itu peserta didik memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga ilmu yang dapat diserap itu bisa lebih maksimal. Lalu yang ketiga, ada teknologi dalam pembelajaran. Pastinya untuk pada saat ini, pada era ini teknologi semakin canggih. Kita pasti harus melibatkan suatu teknologi dalam suatu pembelajaran. Misalnya, guru bisa menjelaskan suatu materi dengan lebih jelas. Kita bisa menayangkan suatu pembelajaran, misalnya kita bisa memberikan suatu visual, audio, bahkan audio visual. Kita bisa menggunakan sebuah proyektor ataupun video-video yang sudah kita buat untuk ditayangkan agar peserta bisa luasa untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh kita sebagai guru. Yang ketiga, kita bisa menciptakan suatu pembelajaran diferensiasi, di mana kita sebagai guru melakukan pendekatan-pendekatan terhadap individu. Kita mengetahui bagaimana peserta didik kita memiliki keberagaman individu, memiliki latar belakang yang berbeda, maka dari itu kita bisa memilih atau memilah pendekatan-pendekatan yang ada, dan pendekatan-pendekatan bisa kita lakukan berbeda-beda dalam setiap individu peserta didik kita. Maka dari itu kita bisa lebih memahami kebutuhan apa saja pada peserta didik kita penuhi agar kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik untuk kita bisa memacu hasil belajar yang lebih maksimal. Lalu kita bisa mengevaluasi hasil pemantauan kita, menerapkan suatu strategi bagaimana hasilnya, apakah hasilnya bisa lebih baik atau mungkin di situ saja. Kita bisa update lagi strategi bagaimana agar kita bisa menanggulangi atau mengatasi rendahnya hasil belajar. Tentu ada beberapa model dan pendekatan yang akan saya terapkan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama ada model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana saya memberikan suatu permasalahan pada peserta didik untuk peserta didik memecahkan suatu permasalahan tersebut berupa penugasan yang akan saya berikan. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kontekstual, di mana saya akan mengaitkan suatu pembelajaran pada kehidupan sehari-hari. Saya akan mengaitkan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada peserta didik sehingga peserta didik bisa lebih memahami apa yang dimaksud oleh guru dalam penjabaran pembelajaran materi yang terjadi pada saat pembelajaran. Jadi peserta didik sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu karena saya sudah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran kooperatif, di mana saya akan membentuk suatu kelompok kecil pada peserta didik saya, membentuk sebuah kelompok kecil dalam pemecahan masalah yang saya berikan. Jadi model pembelajaran kooperatif merupakan penyelesaian permasalahan dalam kelompok kecil. Lalu yang keempat ada metode pembelajaran diskusi, sangat berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif, di mana metode pembelajaran diskusi itu akan mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir lebih aktif lagi, untuk memberanikan peserta didik mengemukakan suatu pendapat, dan untuk mengasah pengkolaborasian peserta didik
agar bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menghasilkan tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sudah diberikan. Lalu yang selanjutnya ada metode ceramah. Sebelum memberikan suatu penugasan, pendidik menjabarkan suatu materi dengan metode ceramah atau metode terfokus pada guru. Lalu ada metode tanya jawab, di mana setelah melakukan suatu penugasan, setelah itu kita memberi penguatan jawaban mana yang tepat. Maka dari itu kita membuka sesi tanya jawab. Sekiranya peserta didik kurang mengerti apa yang sudah disampaikan oleh pendidik, lalu memberikan suatu penugasan atau evaluasi yang bisa dikerjakan di rumah untuk evaluasi keesokan harinya apakah pembelajaran pada hari ini bisa tercapai maksimal atau belum. Selanjutnya saya menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan SCR, di mana pendekatan saintifik itu merupakan pendekatan 5M. Yang pertama yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Dengan menerapkan 5M ini, diharapkan peserta didik bisa meningkatkan hasil belajar dengan cara menerapkan 5M ini. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan SCL, Student Centered Learning, di mana suatu pembelajaran itu terfokus pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung, sehingga yang lebih aktif dalam pembelajaran itu peserta didik dibanding seorang pendidik. Berikut saya akan menyajikan sebuah pembelajaran yang menggunakan metode, model, dan pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 6 pada hari ini akan membahas tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Jadi sebelum kita memasuki suatu pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa teman-temannya untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, setelah berdoa sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Nihil ya berarti. Oke. Berarti semuanya hadir. Baik. Jadi untuk yang selanjutnya, Ibu akan memasuki pembelajaran yang bertemakan kondisi geografis ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, sebelum kalian diberi penugasan, ada baiknya kalian itu membaca atau mendengarkan kawasan Asia Tenggara terlebih dahulu. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Antara Australia dan Asia, kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Setiap negara anggota memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik negara ASEAN ini berfungsi sebagai pembeda antara negara satu dengan lainnya. Karakteristik negara ASEAN ini meliputi bentuk negara, ibu kota, bahasa, populasi, kepala negara, dan pemerintahan hingga luas wilayah dari negara anggota ASEAN. Letak geografis negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau tergabung dalam organisasi ASEAN adalah di sebelah tenggara benua Asia. Jika diperhatikan menurut peta dunia, Asia Tenggara sendiri berada di antara benua Australia serta daratan utama benua Asia.
Sedangkan menurut sisi lautan, posisi Asia Tenggara berada tepat di tengah-tengah antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Apabila dilihat menurut posisi astronomisnya, maka Asia Tenggara berada pada 29,1 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Seluruh negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa pasti memiliki iklim tropis, sehingga menjadi kawasan yang banyak memiliki hutan tropis dan alam yang indah disertai dengan aneka ragam flora dan faunanya. Luas wilayah Asia Tenggara sendiri mencapai sekitar 2.257.000 km persegi. Sebagai kawasan yang memiliki iklim tropis, maka pada umumnya wilayah Asia Tenggara hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau serta musim hujan. Menurut laman emodul.kemendikbud, hal ini disebabkan karena daerah ekuator menerima tekanan tiupan angin musim yang asalnya dari gurun-gurun di Australia dan angin pusat yang berasal dari subtropis. Baik, setelah kalian mendengarkan dan membaca tentang teks kawasan Asia Tenggara, selanjutnya Ibu ingin memberikan penugasan terhadap kalian, tetapi diskusi ya. Ibu ingin kalian membuat satu kelompok terdiri dari 6 anggota. Silakan kalian untuk membuat kelompoknya. Ibu persilakan untuk memilih teman kalian untuk menjadi partner diskusi, berkolaborasi. Baik, nah pada kali ini Ibu akan menyuguhkan suatu persoalan tentang kondisi geografis pada negara yang berada di Asia Tenggara. Oke, pada soal yang pertama, apakah ada perbedaan dan persamaan pada kedua gambar tersebut? Nomor yang kedua, apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi kondisi geografis pada gambar tersebut? Untuk soal yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana hal yang dilakukan oleh masyarakat terkait gambar kondisi geografis di negara Asia Tenggara tersebut. Nomor yang keempat, menurut pendapat kalian, apa yang akan terjadi terus-menerus hal tersebut dilakukan? Untuk nomor 5, bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi kondisi geografis tersebut agar bisa lebih membaik? Terima kasih. Silakan kalian untuk berdiskusi pada teman kalian. Ibu kasih waktu. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas agar teman-teman kalian tahu hasil diskusi kalian bersama teman-teman kalian. Oke, setelah itu baik, terima kasih pada kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita akan bahas bareng-bareng ya mengenai penugasan yang sudah Ibu berikan tadi. Untuk soal yang pertama, apa persamaan dan perbedaan pada kedua gambar tersebut? Oke, kita akan bahas tentang perbedaannya terlebih dahulu ya. Pada gambar pertama itu, perbedaannya itu menampilkan sebuah hutan atau sebuah tumbuhan yang sangat subur dan lebat. Lalu pada gambar yang kedua menampilkan sebuah keindahan ibu kota negara Singapura dan pantai yang sangat indah. Nah, untuk persamaannya, di situ kita sudah sangat jelas ya dengan cara melihatnya, yaitu persamaannya itu dalam kedua fenomena itu sama-sama terjadi kerusakan lingkungan yang terjadi karena tidak dijaga oleh masyarakatnya, di mana pada gambar hutan atau tumbuhan yang lebat itu terjadi kerusakan, yaitu hutan yang gundul, di mana penebangan itu terjadi secara liar, tidak diselektif terlebih dahulu. Seharusnya itu diselektif, di mana suatu tumbuhan yang sudah siap dipanen dan mana tumbuhan yang masih muda, seperti itu. Lalu pada fenomena yang ada di ibu kota itu juga terjadi, persamaannya juga terjadi kerusakan lingkungan, yaitu pembuangan sampah secara liar. Itu nanti akan mengotori sebuah pantai, mengotori sebuah selokan-selokan yang ada di perkotaan. Pemukiman penduduk itu nanti akan menjadi biang penyakit, dimana semakin lingkungan hidup kita kotor, tidak bersih, itu penyakit akan mudah berkembang biak. Nomor yang kedua, soal yang kedua, yaitu apa yang harus masyarakat lakukan dengan kondisi geografis seperti pada gambar tersebut. Yang pastinya yang pertama itu harus memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terlanjur terjadi ya. Yang pertama itu pada gambar
hutan yang gundul itu kita harus bisa mereboisasi kembali, menanam kembali hutan yang gundul terlebih dahulu. Lalu mungkin pada daerah ibu kota yang kotor kumuh akibat membuang sampah sembarangan atau tempat-tempat pariwisata yang sudah tidak seindah dulu, kita bisa menanggulanginya, mengatasinya dengan membersihkan sampah-sampah tersebut terlebih dahulu. Lalu kita bisa menerapkan dan mengubah pola hidup kita agar lebih sehat lagi. Kita jangan membuang sampah sembarangan, kita harus membuang sampah pada tempatnya, sehingga itu akan tidak merusak kondisi geografis yang ada di lingkungan hidup kita. Lalu pada hutan yang gundul itu setelah direboisasi, kita mengatasinya dengan apa? Setelah kita membutuhkan suatu sumber daya alam, kita bisa mengambilnya seperlunya saja. Kita bisa menselektif mana tumbuhan yang sudah siap untuk kita ambil dan mana tumbuhan yang seharusnya dibiarkan untuk tumbuh terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang ada. Untuk nomor yang ketiga, yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat mengenai gambar yang sudah Ibu sajikan tadi. Pastinya kita akan sangat menyayangkan ya. Bagaimana tidak kondisi lingkungan yang ada di bumi ini akan rusak karena ketidakpedulian masyarakat, ketidakpedulian makhluk hidup yang hidup di sekitar lingkungan itu. Padahal sumber daya alam yang ada di negara kita ini atau di kawasan Asia Tenggara itu sangat mumpuni untuk memenuhi kehidupan kita, kebutuhan kehidupan kita, tetapi dengan tidak ada kesadaran itu sangat menyayangkan, sehingga tidak bisa menikmati, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga malah merusaknya. Maka dari itu perlulah diatasi ya. Untuk nomor 4, apa dampak yang akan terjadi jika suatu kegiatan itu terus-menerus dilakukan? Yang pertama, pada penebangan pohon liar. Jika terus-menerus dilakukan, apa yang terjadi? Kita akan kehilangan paru-paru dunia. Atmosfer kita itu akan semakin panas. Nah, di luar itu ketika turun hujan, terutama pada negara yang berada di Asia Tenggara, kita memiliki iklim tropis di mana ada musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan yang tinggi, ketika kita tidak memiliki paru-paru dunia, ketika semua tumbuhan sudah dipetik, sudah ditebang secara liar, itu akan memicu terjadinya banjir yang sangat merugikan kita sebagai makhluk hidup. Lalu bagaimana jika membuang sampah sembarangan itu dibiarkan terus-menerus? Itu pasti akan membuat suatu lingkungan yang kumuh, kotor dan kumal, dan itu pasti akan memicu merambatnya perkembangan penyakit secara liar dan secara mudah ya. Kita bisa terjangkit penyakit dengan mudah dengan kita tidak menjaga suatu kebersihan yang ada di lingkungan kita. Nomor 5, yaitu bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Yang pastinya, yang pertama, kita itu pada pemerintahan kita itu harus lebih tegas dalam mengeluarkan suatu atau menjalankan suatu peraturan dan hukum. Apabila ada yang melanggar, itu akan dihukum, sehingganya itu menciptakan suatu kehidupan yang tidak merusak suatu lingkungan hidup seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin kita bisa dengan cara kampanye ya, mungkin dengan cara kesadaran diri kita, kesadaran diri masyarakat agar tidak merusak lingkungan yang ada. Lalu dengan reboisasi, dengan membuang sampah tidak sembarangan atau pada tempatnya, itu juga salah satu cara mengatasinya. Baik, untuk hari ini pembelajaran sampai di sini ya mengenai kondisi geografis Asia Tenggara, negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Oke, jadi dapat disimpulkan kita sebagai makhluk hidup harus bisa menjaga lingkungan hidup agar hidup kita bisa sehat, menjaga sumber daya alam yang ada, mensyukuri suatu pemberian Tuhan agar kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, tidak dirusak ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ada suatu evaluasi atau penugasan bisa kalian kerjakan di rumah ya. Baik, ini penugasannya akan Ibu tampilkan di sini ya. Oke, baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti semuanya sudah jelas ya. Terima kasih.
Oke, untuk ketua kelas sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, tolong teman-temannya untuk dibimbing doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silahkan. Baik. Oke, terima kasih. Cukup ya pada pembelajaran kali ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.